Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutiara Salsabila dengan NPM 032 akhirnya. Di sini akan memperlihatkan proses belajar dari kurva Bezier. Di sini saya menggunakan internet Wikipedia, yaitu kurva Bezier atau lengkungan Bezier merupakan kurva berparameter yang sering digunakan dalam grafika komputer dan bidang yang berkaitan. Generalisasi dari kurva Bezier ke dimensi yang lebih tinggi disebut permukaan Bezier. Dalam gambar vektor, kurva Bezier digunakan untuk memodelkan kurva mulus yang dapat diperbesar dan diperkecil dengan tidak terbatas jalur PET yang biasa ditemui di program manipulasi gambar. Catatan 1 adalah perpaduan dari kurva Bezier yang terhubung. Kurva Bezier juga digunakan dalam bidang waktu, khususnya pada animasi dan perancangan antarmuka. Misalnya, untuk menetapkan kecepatan per waktu dari sebuah objek yang bergerak dari titik A ke titik B. Kurva Bezier disebarluaskan pada 1962 oleh insinyur Prancis Pierre Bezier yang menggunakannya untuk merancang badan mobil. Nah, diberikan dua titik P0 dan P1, maka kurva Bezier linier adalah garis lurus dari kedua titik tersebut. Kurva ini diberikan dengan T sama dengan P0 tambah T buka kurung P1 dikurang P0 sama dengan 1 dikurang T buka kurung P0 tambah T P1, T 0,1. Kurva Bezier digunakan secara luas dalam grafika komputer untuk memodelkan kurva mulus, karena kurva ini keseluruhan termasuk dalam convex hull dari titik pengendalinya. Titik-titik ini dapat ditampilkan dalam gambar dan digunakan untuk memanipulasi kurva ini secara langsung. Menurut Search Lab dari AI Overview, kurva Bezier adalah kurva parametrik yang umum digunakan dalam grafik komputer dan bidang terkait. Nah, pemanfaatan dari kurva Bezier ini sering digunakan dalam desain grafis, animasi, dan manufaktur untuk menciptakan bentuk dan kurva yang halus dan dapat diatur dengan mudah. Tujuannya itu untuk memodelkan berbagai jenis kurva, termasuk lingkaran, dan dapat digunakan untuk membuat desain yang kompleks dan dinamis. Contoh pemanfaatan itu untuk seperti dalam desain mobil, untuk memodelkan permukaan bodinya dalam animasi untuk menciptakan gerakan yang halus, dan dalam berbagai aplikasi perangkat lunak desain. Begitu. Mari kita, setelah saya baca-baca lebih lanjut, saya bisa mengimplementasikannya menggunakan spreadsheet ataupun Google Excel. Menggunakan Excel. Mari kita lanjut. Baik, setelah melewati proses belajar yang telah saya lewati dari sebelumnya, di sini saya akan mengimplementasikannya menggunakan spreadsheet ataupun bisa juga menggunakan Excel. Di sini saya menentukan bahwa P0-nya itu 5,5, P1-nya itu 8,12 dan P2-nya itu adalah 10,10. Di sini saya akan menggunakan perhitungannya secara langsung. Di sini kita langsung di sini. Kita menghitungnya tuh untuk yang X dan juga dan Y-nya. Nah, di sini 1 dikurang T. T yang di sini 0,0 dipangkatin 2 dikali P0, P0-nya itu 5, yang untuk yang X 5, ditambah 2, buka kurung 1 dikurang T, T-nya 0,0, tutup kurung dikali T, T-nya 0,0, dikali P1, P1-nya itu untuk yang X adalah 8, ditambah T pangkat 2, T-nya 0,0, dipangkatin 2, dikali P2 untuk yang X-nya adalah 10. Hasilnya di sini 5. Nah, untuk yang Y, 1 dikurang T, T-nya 0,0 dipangkatin 2, dikali P0, P0 yang Y-nya adalah 5,
ditambah 2 buka kurung 1 dikurang T, 1 dikurang T, 1 dikurang T, T-nya 0,0 dikali T, T 0,0 dikali P1, P1-nya untuk yang Y ada 12, tambah T pangkat 2, T pangkat 2 itu 0,0 dipangkatin 2 dikali P2, P2-nya untuk yang Y ada 10, hasilnya 5 juga. Nah, untuk yang T yang selanjutnya, itu 0,1. Berarti di sini 1 dikurang T 0,1. T-nya itu 0,1 dipangkatin 2 dikali P0. P0-nya itu 5 yang X. Tambah 2 buka kurung 1 dikurang T. T-nya itu 0,1. Ditutup kurung. Dikali T. T 0,1. Dikali P1. P1-nya itu yang X itu ada 8. Ditambah T pangkat 2 0,1 dipangkatin 2 dikali P2. P2-nya itu 10. Hasilnya ada 5,59. Nah, untuk yang Y, 1 dikurang T pangkat 2, T-nya itu 0,1, dikali P0, yang Y-nya ada 5, ditambahin 2 dikali 1 dikurang T, 0,1 dipangkatin 2, 0,1 dikali T, 0,1 lagi, dikali P1-nya untuk yang Y ada 12. Ditambah T pangkat 2, 0,1 dipangkatin 2 dikali P2 yang Y yang itu 10. Hasilnya ada 6,31. Begitupun seterusnya. Misalnya ini T-nya itu 0,2, berarti 1 dikurang 0,2 dipangkatin 2 dikali P0 yang X itu ada 5, ditambah 2 buka kurung 1 dikurang T, T-nya itu 0,2, ditutup kurung dikali T 0,2, dikali P1-nya itu yang X ada 8, ditambah T pangkat 2 0,2 pangkatin 2 dikali P2 atau yang X itu ada 10. Hasilnya itu 6,16. Untuk yang Y juga sama seperti sebelum-sebelumnya. 1 dikurang T pangkat 2, T-nya 0,2 dipangkatin 2 dikali P0, P0 itu udah yang Y itu udah 5, ditambah 2 buka kurung 1 dikurang T, T-nya 0,2, tutup kurung dikali T 0,2, dikali P1, P1-nya itu ada 12 yang Y, ditambah T pangkat 2, T-nya 0,2 dikali P2, P2 untuk Y-nya 10. Hasilnya ada 7,44. Oke, karena perhitungannya sama semua, jadi mungkin di sini akan saya cepetin. Nah, di sini sudah selesai perhitungannya, tapi karena di sini semuanya menggunakan bilangan bulat, tidak ada koma-koma, tidak ada desimal. Nah, jadi di sini juga untuk membentuk kurvanya dari Excel ini, jadi kita ini harus dibuletin. Jika di atas 0,5, maka akan dibuletin ke atas. Jika di bawah 0,5, maka akan dibuletin ke bawah. Jadi 5,5 X-nya 5, di sininya 5. Berarti ini 10, ini 10. Dan yang terakhir ini ada 10, 10. Sama. Jadi, beginilah hasil dari kurva, implementasi kurva dari menggunakan Excel. Seperti ini. Lanjut, kita akan contoh soal ataupun kasus menggunakan JavaScript.
Nah, jadi di sini saya akan membuat kupu-kupu menggunakan algoritma kurva Bezier. Di sini saya sudah membuat. Jadi di sini saya hanya akan menjelaskan hasil dari pembuatannya saja. Jadi di sini ada doctype HTML. Di sini itu untuk menandakan bahwa dokumen itu menggunakan HTML5. Terus juga ini judulnya saya membuat 3 kupu-kupu Bezier. Nah, dengan marginnya 0 dan menggunakan background yaitu berwarna biru muda ini. Terus juga di sini untuk membuat kanvasnya dengan menggunakan border 1px berwarna abu-abu. Lalu di sini untuk membuat area gambar itu menggunakan kanvas yang selebar 800 dan yang lebar 800 dan tingginya yaitu 400. Di sini kanvas get element dengan nama kanvas dan di sini get context 2D ini biar kita bisa menggambar di kanvas tersebut. Lalu di sini ini itu untuk membuat gambar kupu-kupunya, fungsinya gitu. Function gambar kupu-kupu dengan X, Y, warna 1, dan warna 2, dan warna badan. Ini untuk warna sayap sama warna badannya. Ini untuk fungsi sayap, kiri, atas, warna isi sama warna garisnya. Terus di sini ada CTX Bezier Curve 2 ini untuk menggambar kurva berbentuk sayap. Jadi ini ada warna isi, warna garis, style. Di sini untuk sayap kiri dan kanannya, atas dan bawah. Di sini ada 4 karena akan membuat 4 sayap, yaitu atas kanan, atas kiri, atas bawah kiri, dan bawah kanan. Jadi ada 4 sayap. Dan yang ini codingan untuk badan, yaitu garisnya vertikal sebagai badan utama dari kupu-kupu yang garis gitu. Ini untuk codingan antena berbentuk lengkungan di badannya itu, di atas badan kayak gini. Dan di sini adalah codingan untuk membuat gambar kupu-kupunya itu sebagai 3 biji. 3 gambar kupu-kupu. Dengan letaknya, ini untuk letak posisi kupu-kupunya, juga warna badan, sama warna sayapnya. Di sini makanya berbeda-beda. Maka hasil dari semua ini yaitu seperti ini. Nah, di sini ya, sepertinya nggak kelihatan. Jadi, di sini kalau misalnya, nggak kelihatan. Di sini kalau misalnya, gimana ya cara berlatihnya? Kalau misalnya di sini kita ubah, coba ya, bisa nggak ya seperti ini? Kelihatan nggak? Enggak, tetap nggak kelihatan. Ya, nanti bisalah saya diedit lagi. Oke, di sini kalau misalnya saya ubah warnanya menjadi pink, maka hasilnya akan pink juga. Nah, pink juga hasilnya. Tapi sebenarnya tidak terlihat. Gimana ya caranya melihat juga? Jadi bisa diubah warnanya dan segala macamnya. Di sini untuk letaknya, di sini saya jadiin 600
maka dia bakal nimpah sampai bawah sih. Tuh, dia hilang, dia nimpah sama sebelahnya. Misal di sini, aduh, salah ya. Di sini misalnya 800. Ya, dia bakal makin ke kiri. Nah, di sini video ini hanya untuk membuktikan tadi yang tadi saya iniin. Jadi kalau misalnya tadi warna biru, pas backgroundnya saya ubah warnanya menjadi warna pink, maka dia akan menjadi seperti ini. Dan jika posisi letaknya yang bagian bawah itu saya ubah menjadi 400, yang ini saya ubah menjadi 400, maka dia hasilnya seperti ini. Dia bakal ketimpah sama yang ketiga ini. Ini posisinya di 600 per 200. Nah, yang ini yang tengah ini saya balikin ke sini lagi, tapi yang ini saya ubah menjadi 800, maka hasilnya seperti ini. Nah, dia akan makin ke kanan. Jadi semakin besar angkanya, maka dia akan semakin jauh ke kiri atau ke kanan. Ini tadi bordernya itu warna abu-abu muda. Gitu. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.